Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh, Pak Eman Nahagu. Shalom Elohim, salam hormat juga kepada roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada mempelai yang tercantik terelok di mata Bapak Yahweh dan pribadi Roh Kudus, Ibu Faye Hamdani. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Ya, saya bersyukur ya kali ini masih diberi kesempatan untuk kembali saya kali ini bersaksi, kesaksian mimpi juga ya diperlihatkan kepada saya tanggal 22 Mei kemarin. Saya dibawa ke beberapa tempat ya, dan di sini saya akan menyaksikan mimpi itu dan apa yang Tuhan katakan, jelaskan kepada kita lewat mesbah doa kita ya. Dalam doa syafaat Tuhan menjelaskan setiap mimpi yang kita tanyakan kepadanya. Dalam mimpi pertama itu tanggal 22 Mei kemarin, saya melihat ya di dalam rumah saya ada Pak Eman Lahagu ya. Dia duduk di meja makan di ruang tamu makan ya. Di situ saya melihat di atas meja itu hanya tertinggal sepiring cabai gitu, sepiring cabai merah ya, yang sudah diiris kecil-kecil seujung jari gitu ya. Dan saya melihat juga ada kakak ipar saya di sebelah meja tersebut. Dalam cabai dalam piring itu sepertinya separuhnya adalah hasil masakan dari kakak ipar saya. Tetapi cabainya dari kakak ipar saya itu hanya ditim saja. Dan saya mengatakan lebih baik kalau cabai itu dioseng, akan lebih enak rasanya, saya bilang. Dan tuh Pak Eman mengatakan cabai itu akan dibawa pulang untuk dicampur dengan makanan yang lain, kata Pak Eman begitu ya. Dan ketika kita berdoa dalam mimpi pertama ini, kita bertanya kepada Tuhan menjelaskan kepada kita. Tuhan mengatakan, aku ada di dalam rumahmu Wanti, karena hambaku Wanti telah memberkati aku secara roh. Aku sangat terharu sehingga mau tidak mau aku mendatanginya. Tuhan berkata seperti itu. Dan sepiring cabai merah itu adalah lambang dari murka, Tuhan berkata. Dan wadah diriku yang kupakai dalam diri Eman Lahagu mau untuk mengambil murka itu. Aku mau mengambil murka itu daripada rumah hambaku Wanti, itu kata Tuhannya. Masakan cabai dari kakak ipar yang hanya ditim itu artinya sangat dalam, Tuhan berkata ya. Tuhan berkata Tuhan lebih memilih cabai itu untuk dioseng supaya hilang baunya ya. Tapi kalau ditim hanya separuh saja rasanya, kata Tuhan. Dan kakak ipar saya itu adalah salah satu dari anggota keluarga saya yang telah menerbitkan murkaku, kata Tuhan, karena ya tidak mau atau menolak untuk menerima ajakanku untuk keluar dari gereja Katolik. Ya, kakak ipar saya ini beragamakan Katolik, dan sesungguhnya ia telah menerbitkan murkaku. Aku berkata cabai itu sebaiknya dioseng atau dibakar, diletakkan di perapian supaya baunya enak dan wangi di hadapanku. Dan Tuhan menganjurkan kita untuk mendoakan kakak ipar saya ini. Dan Tuhan berkata, aku mau mengambil murka itu dari rumahmu. Ya, itu kakak ipar saya ini ya, saya udah pernah memberitahukan dia bahwa ajaran Katolik itu mereka itu adalah menyembah berhala ya, dan banyak yang tidak disukai oleh Tuhan. Ajaran mereka itu dapat penyembahan patung lah, patung Bunda Maria lah, patung Tuhan Yesus, dan juga doa rosario, doa novena, doa kepada Ibu Bunda Maria itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kakak ipar saya ini sepertinya menolak dan tidak mempercayai ya. Itulah yang Tuhan, jadinya ada teguran dari Tuhan ya. Dan mimpi yang kedua, saya berada di suatu tempat ya,
melihat kerumunan orang-orang, melihat layar yang di dalamnya ada kumpulan video-video dan kumpulan video itu sepertinya kalau mau dibuka itu harus memakai kode PIN ya. Dan salah orang yang di dalam kerumunan itu sepertinya menyuruh saya membuka karena saya tahu kode PIN-nya. Menurut saya yang membuka video itu menyebutkan kode PIN itu. Kode PIN itu sepertinya hanya saya yang tahu, dan saya hampir tidak ingat kode PIN-nya karena video itu sudah sangat lama ya. Dan salah satu dari lelaki yang berdiri di kerumunan itu ya suruh saya memilih video yang mau ditayangkan, dan saya menunjukkan salah satu video dalam layar itu ya, dan yang di dalamnya berisi suatu aktivitas, tetapi saya tidak jelas aktivitas apa yang mereka lakukan dalam video itu karena agak buram ya. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah gambaran dari masa kesusahan di perjanjian lama yang akan terulang kembali di masa ini, kata Tuhan. Video-video itu adalah memang video lama yang akan terulang kembali dan akan diputar kembali, yaitu kesusahan yang terjadi di zaman nabiku, kata Tuhan, yaitu Nabi Yesaya maupun zamannya Nuh ya, akan terjadi lagi. Tuhan bilang di saat ke depan nanti ya akan terjadi. Itulah video yang lama, yang sudah lama sekali, kata Tuhan, akan terulang kembali di masa perjanjian lama itu. Bencana-bencana dan aniaya terhadap umatku. Tetapi kali ini akan divideokan apabila aniaya itu datang. Mereka akan memvideokannya, kata Tuhan. Antikris akan memvideokannya bila aniaya itu datang. Ya, itulah penjelasan Tuhan. Dan untuk mimpi yang selanjutnya saya akan, karena terlalu panjang, saya akan bagikan menjadi 2 bagian ya kesaksian ini. Ini saja kesaksian dari mimpi pertama. Kedua, kiranya memberkati kita semua, dan kiranya kita terus berjaga-jaga ya akan masa-masa yang akan datang di mana Antikris sudah menguasai dunia ini ya. Jadi kita harus tetap berpegang teguh dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terus mencari pertolongannya, bersekutu dengannya, membaca firman, memuji membesarkan namanya, menyembah Dia, dan berpuasa. Itulah kekuatan kita, dan biar kita boleh terus menjadi berkat di masa akhir zaman ini untuk kiranya menjangkau jiwa-jiwa yang kiranya boleh diselamatkan. Terima kasih. Inilah kesaksian sederhana untuk bagian ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.